Di tengah berbagai tudingan kasus hukum, Ustadz Yusuf Mansur Efek kembali menunjukkan tajinya di pasar saham setelah mampu membangunkan kembali saham gocap. Belum lama ini, Ustadz Yusuf Mansur membagikan sebuah video berdurasi sekitar 17 menit sedang berkunjung ke sebuah pabrik milik PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil atau SBAT. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur menyoroti ekspansi Sejahtera Bintang Abadi yang melakukan ekspor pakaian ke Mesir hingga ke Dubai. Usai video tersebut, saham SBAT yang telah lama tidak ditransaksikan dengan harga Rp50 per saham menguat dalam 2 hari. Bahkan harga saham SBAT sempat menyentuh Rp62 per unit. Penghapusan BBM premium sudah di depan mata. Hal ini setelah pemerintah melakukan masa transisi, di mana BBM RON 90 akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Surya Ningsih mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik. Kementerian ESDM menyatakan memasuki masa transisi di mana BBM RON 90 atau Pertalite akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan. Perubahan dari premium ke Pertalite diklaim akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. Selanjutnya dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%. Melansir Greenpeace Indonesia, pada tahun 2020, polusi PM2,5 menelan 13.000 jiwa dan kerugian terkait polusi udara sebesar 3,4 miliar rupiah. Gaji seluruh pekerja Garuda Indonesia dipangkas dari 30% hingga 50%. Pemangkasan gaji ini dilakukan dari level direksi, komisaris, hingga staf. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, pemangkasan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Menurut Irfan, saat ini perusahaan tengah melakukan berbagai efisiensi karena kondisi keuangan Garuda belum sehat. Utang Garuda Indonesia saat ini mencapai 9,75 miliar dolar Amerika atau sekitar 138,45 triliun rupiah. Irfan merinci, gaji karyawan di atas 28 juta rupiah dipangkas 50%, sementara gaji di bawah 28 juta rupiah dipangkas 30%. Irfan menambahkan saat ini jumlah pilot lebih banyak daripada pesawat yang diterbangkan. Untuk itu, pilot yang dirumahkan pun tidak dibayar. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan semua kepala daerah menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Penegasan Kemenaker sekaligus menjawab kisruh revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Aturan yang dimaksud adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sementara Anies merevisi sendiri peraturan gubernur soal kenaikan UMP dari semula Rp37.000 menjadi Rp200.000, sehingga UMP DKI menjadi Rp4,6 juta. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri pun menambahkan, seharusnya ketika terjadi perselisihan mengenai pengupahan, Dinas Ketenagakerjaan mesti mendorong pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit yang ikut melibatkan pengusaha. Kita beralih ke informasi mancanegara. Meski dikenal dengan negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat disebut-sebut terancam mengalami perang saudara atau civil war. Dikutip dari The Guardian, Satuan Tugas Ketidakstabilan Politik CIA, Barbara F. Walter, dalam bukunya How Civil War Start menyampaikan fakta bahwa Amerika Serikat makin dekat dengan perang saudara. Polarisasi politik yang terjadi pasca kontestasi pemilu tahun 2020 lalu disebut-sebut menjadi salah satu faktor ancaman perang saudara ini. Ujungnya, massa yang kecewa dengan hasil pemilu menduduki Capitol Hill pada 6 Januari 2021 silam. Bukan hanya Barbara, 3 pensiunan Jenderal AS juga menulis hal yang sama di Washington Post. Mereka adalah Paul Eaton, Antonio Taguba, dan Stephen Anderson. Mereka pun memberi peringatan bahwa pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang akan memiliki dampak yang sangat berbahaya. Apalagi bila kubu Trump maju lagi menjadi kandidat presiden negeri Paman Sam, potensi konflik berdarah sangat mungkin terjadi.